dan salam belajar. Apa kabar semuanya? Bahagia sekali kita kembali bertemu dalam sesi pelatihan online. Ini adalah hari yang keempat. Mudah-mudahan kabar baik bersama dengan para pembelajar semuanya. Yang tadi kita sudah cross-check. Semuanya dalam kondisi sehat ya. Audio lancar diterima, video juga lancar, berarti kita akan segera mulai sesi pelatihan hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali kita bertemu di kesempatan kali ini dalam satu sesi pelatihan yang diinisiasi oleh Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan menggunakan platform idebis.id. Baiklah Bapak Ibu, hari ini tentunya sesi pelatihan masih akan lanjut tentang kuliner, belanja, dan juga budaya. Nanti kita akan bersama dengan Ibu Ruliana Puspitaningrum M, SPD MM, seorang asesor LSP Pariwisata dan juga pengajar di UNY. Pasti akan seru diskusi kita hari ini. Jadi bagi para pembelajar yang belum mengirimkan pertanyaan, tapi sudah baca modulnya dari tadi malam dini hari udah baca-baca tuh. Wah ini nih, ini bagus nih. Tapi kalau kasusnya seperti ini bagaimana? Ya udah sharing aja, silahkan kami tunggu, silahkan bisa dikirimkan di aplikasi Slido. Tuliskan nih, yang jadi sharingnya apa, pertanyaan apa, nanti akan saya bacakan. Yang pertama kita ke yang cantik dulu, ke Ibu Ruliana. Hari ini bahasanya akan mengenai apa Ibu? Silahkan. Baik, salam pembelajar. Iya. Hari ini kita akan lebih banyak diskusi mengenai layanan prima ya, dan juga misalnya dikaitkan dengan Sabta Pesona Pariwisata. Nah, menarik sekali bukan? Jadi memang untuk dunia pariwisata itu services ya atau pelayanan itu adalah hal yang utama. Nah, Bapak Ibu harus bisa menerapkan nih pelayanan prima dalam bisnisnya Bapak Ibu ya. Karena apa? Dengan pelayanan yang baik dan pelayanan yang prima, maka konsumen akan puas. Ya, dengan pelayanan Bapak Ibu, kualitas produknya, ya, makanannya enak misalnya, kemudian ia akan kembali lagi nih untuk beli produknya Bapak Ibu, ya. Apalagi misalnya akan merekomendasikan ke orang lain agar bisa menjadi pembelinya nih di bisnisnya Bapak Ibu ya. Jadi sangat menarik sekali. Nanti Bapak Ibu silakan untuk berdiskusi ya. Kita akan berdiskusi hari ini kira-kira apa sih kendala-kendala misalnya dalam pelayanan yang Bapak Ibu pernah hadapi. Nah, seperti itu saya tunggu kontribusi untuk berikutnya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ruliana. Berarti siap-siap ya kalau ada yang kemarin pernah kasusnya pada saat melakukan pelayanan. Ini kalau customernya ngomel-ngomel terus seperti apa ini Ibu? Harus banyak senyum yang pertama seperti Ibu Ruliana ya. Kalau udah senyum dulu udah bahagia dulu gitu. Jadi itu adalah tameng terdepannya. Tapi detailnya seperti apa silakan nanti bisa dikirimkan pertanyaannya. Dan untuk yang pertama ini saya pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang umum dulu. Mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan dari pembelajar yang lain ya. Ini nih yang kayaknya asik yang terkait dengan pelayanan ini ya. Bagaimana caranya kita bisa kembali memberikan pelayanan yang terbaik. Apalagi masa pandemik ini kan sempat terhenti gitu, usaha sempat terhenti, kemudian sudah mulai untuk bangkit lagi. Tapi yang menjadi prioritas itu apakah kenyamanan, keamanan, atau yang mana dulu sih dalam pelayanan itu? Ini kayaknya saya ke Bu Ruliana dulu nih Bu. Nanti untuk yang pertanyaan pertama boleh ada sharing juga dari Pak Minta dan juga dari Romo Condro nih. Kayaknya lebih umum juga pertanyaannya. Silakan Bu Ana dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Kalau misalnya mau dipilih nih dari kenyamanan dulu atau keamanan dulu, sepertinya dua hal ini tuh penting semua ya. Jadi tidak bisa didahulukan mana yang terlebih dahulu. Ketika dalam suatu pelayanan, Bapak Ibu harus mengemasnya dalam satu paket. Ya, paket pelayanan. Jadi dengan demikian tidak ada lini yang tidak diperhatikan sehingga menimbulkan potensi komplain ya. Jadi dari semua halnya, dari misalnya dari kebersihannya, dari kualitas makanannya, ya, dari keamanannya, kemudian juga dari packagingnya misalnya, dari keramahan dari pelayanannya ya, semuanya harus dalam satu paket utuh sehingga terbentuk pelayanan prima yang nantinya ke depannya akan
terbina atau terjalin suatu hal yang disebut zero complaint ya. Jadi nggak hanya excellent service saja, tapi coba deh dirumuskan agar supaya bisa menjadi zero complaint. Itu yang seperti apa ya? Jadi jaga kebersihan, jaga kesehatan, keamanan, kualitas produk dan pelayanan semuanya utuh menjadi satu. Seperti itu. Ya, keamanan juga penting semua ya para pembelajar ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama sudah saya sampaikan tadi. Sekarang kita buka pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini ke Bu Ruliana nih. Ada pertanyaan dari Max Andrew Ohandi. Ini minta tolong diberikan tips memberikan pelayanan prima di masa pandemik seperti sekarang nih Bu. Gimana caranya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memberikan pelayanan prima di masa pandemi. Iya, kalau sebelumnya ya ketika belum masa pandemi itu staf atau karyawan itu kan kalau tersenyum kelihatan ya wajahnya. Tapi sekarang ketika masa pandemi mungkin harus menggunakan protokol kesehatan ya, menggunakan masker, menggunakan face shield, menggunakan hand gloves. Nah, seperti itu. Mungkin, aduh Bu, nggak kelihatan Bu bagaimana terlihat senyum atau enggak. Nah, kan ada eye contact ya. Jadi kalau memberikan pelayanan prima itu memang tidak hanya verbal saja, tapi juga non-verbal, yaitu dari gestur, body language ya. Itu bisa dipraktekkan. Jadi dari eye contact-nya terlihat ramah. Kemudian juga dengan intonasi suara ya, yang lembut, yang sopan, yang santun ya, dengan gestur misalnya mempersilakan masuk dengan begini ya, atau salam, atau banyak hal nanti tergantung dari tipe bisnisnya dari Bapak Ibu. Nah, pelayanan prima dimulai dari bagaimana seorang staf untuk berinteraksi dengan pelanggan. Nah, itu. Kemudian juga dipastikan kualitas produk dari makanannya, misalnya jualan produk kuliner ya. Nah, itu uniqueness-nya apa sih? Ya, strong point-nya apa sih yang mau di-highlight agar konsumen itu ngeh gitu, dan oh kalau mau cari ini itu saya mau ke toko ini. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian kasih deh varian yang banyak. Jadi siapa tahu konsumen kan sukanya misalnya sambal variannya banyak ya, atau roti variannya banyak. Nah, jadi ada banyak pilihan. Kemudian selanjutnya tentang kemasan ya, packagingnya misalnya. Jadi kalau misalnya mau beli satu atau mau beli sepaket atau mau beli banyak, itu packagingnya seperti apa? Yang lebih enak dibawa, lebih mudah dibawa, dan mungkin yang lucu-lucu, atau kasih branding deh I love Jogja misalnya ya, atau ada gambarnya Borobudur kayak atau apa. Nah, itu bisa menjadi nilai tambah. Jadi semua sisi itu perlu dipertimbangkan ya kalau untuk pelayanan. Juga misalnya juga dengan memberikan ucapan terima kasih. Jadi setiap kali ada konsumen datang, pastikan kita mengucapkan terima kasih ya, terima kasih sudah mengunjungi toko kami, ditunggu kehadirannya kembali. Nah, misalnya seperti itu. Terus siapa tahu kasih voucher, jadi besok lagi biar beli. Ini voucher untuk pembelian kedua. Nanti besok datang lagi kasih voucher lagi untuk besok lagi, kasih voucher lagi. Nah, jadi akan terus-terusan ya customer-nya untuk beli produk kita, seperti itu. Jadi banyak sekali hal yang mensupport suatu pelayanan. Intinya adalah coba Bapak Ibu pikirkan semua lini kira-kira apa yang membuat konsumen itu puas. Begitu ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ruliana. Ini ada pertanyaan dari pembelajar Gambuh Widya Laras. Gimana caranya kalau kita menyikapi pengunjung yang mereka merasa kecewa, tapi ingin merubah kekecewaan itu menjadi kenangan yang indah bagi pengunjung tersebut? Caranya gimana nih Bu? Baik. Cara menangani pengunjung yang kecewa ya dengan pelayanan kita. Artinya kita sudah tahu bahwa pengunjung itu kecewa, bukan? Ya, karena tadi seperti disampaikan juga oleh Pak Minta bahwa yang komplain itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat ya. Yang terlihat dia bisa mungkin komen di sosial media atau di website kita, atau langsung marah-marah di depan kita ya. Kalau tidak terlihat langsung tiba-tiba nge-blacklist nih. Pokoknya saya nggak mau beli lagi makanan di situ gitu ya. Nah, itu yang lebih susah karena nggak terdeteksi ya. Nah, berarti kalau kita sudah tahu bahwa ada pelanggan yang kecewa, berarti kan kita sudah tahu nih siapa dia. Berarti ada historinya kan, kenapa dia bisa kecewa? Ya, apa yang kira-kira membuatnya kecewa? Apakah karena produknya? Apakah makanannya mungkin keasinan atau mungkin sudah sudah yang disajikan sudah tidak fresh misalnya, ataukah mungkin ketemu sama layanan yang jutek, yang cuek ya, misalnya seperti itu. Nah, coba perbaiki dari sisi itu secara internal, kita perbaiki dulu, kita evaluasi dulu nih, mana saja yang kurang.
Kemudian, karena tadi kan kita punya historinya, untuk itu yang penting disebut database ya. Ketika teman-teman punya konsumen, coba minta datanya. Kenapa? Agar satu, kita bisa kasih promosi, info-info promosi yang kita punya. Jadi konsumen itu bisa menjadi konsumen yang loyal ya. Kemudian kalau ada masalah seperti ini gampang di-trace ya. Kita bisa kirim email permohonan maaf, kita bisa kirim voucher ya, voucher untuk pembelian berikutnya misalnya diskon 70%. Atau kita kasihkan voucher, silakan tukarkan voucher ini untuk produk baru kami ya. Itu bisa di di follow up gitu ya kalau kita punya data dari konsumen tersebut. Kalau misalnya konsumennya kita nggak punya data Bu, tapi konsumennya itu pernah mampir ke sini lagi, itu saat yang tepat untuk merayunya kembali ya, agar berikan pelayanan ekstra, berikan gift, berikan misalnya kita punya souvenir nih, entah souvenir apa ya yang kita punya ya, kita punya kalender misalnya kita berikan ke konsumen tersebut ya. Kita punya produk baru, kasih produk baru free, kasih diskon khusus, kasih misalnya kita punya membership ya. Jadi semua konsumen kita yang sudah member kita berikan potongan diskon khusus. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar supaya konsumen itu tetap setia sama produk kita. Tergantung dari seberapa besar kreativitas dari Bapak Ibu ya. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ruliana. Dan sekarang saatnya kita membuka sesi pertanyaan langsung. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Silahkan, mau tanya apa ini? Ini Mbak, masalah digital marketing ya. Kalau misalkan produk saya tuh, produk oleh-oleh di daerah saya tuh kan ada kelemahannya di bidang pengiriman ya Mbak ya. Kalau misalkan kita digital marketing, terus banyak yang pesan dari yang jauh ya, dari luar kota, dari mana-mana. Kita tuh ada di pengemasan, masalah di pengemasannya. Kadang kan barang pecah, kalau barang pecah dikirim ke luar kota, kemana-kemana, itu nyampe ke sana itu barang tuh kadang nggak aman gitu ya. Kadang nggak aman. Kalau misalkan kita menerapkan sistem pengemasan yang sangat rapi, jatuhnya kan akan lebih mahal ke harganya. Jadi si konsumen tuh tidak tertarik lagi karena yang pertama kan harganya pasti mahal, yang kedua kan pengemasannya juga gimana ya, susah harus gitu ke kitanya. Gitu misalnya ya. Iya, ya harus packing, kalau packing kayu gitu. Jadi sedangkan kan yang beli kalau misalkan kita batasi maksimal pembelian berapa gitu ya Mbak ya. Misalkan 10 pieces masih maksimal pembelian 10 pieces. Susah gitu buat kita kalau misalkan ke minimalnya, kalau misalkan orang ada yang beli tapi nyicip doang kan jadinya nggak jadi gitu. Nah, strategi marketing, digital marketingnya harus bagaimana gitu, cara menjatuhkan harga atau cara pengemasan, terus cara merangkul konsumen biar tetap tertarik meskipun harus membeli dalam jumlah yang besar gitu. Oke, produknya apa ya Mbak ya? Boleh di-share? Produknya oleh-oleh Mbak, makanan opak, itu yang paling rentang ke opak. Dari bahannya tuh dari ketan Mbak, dari beras ketan diolah sedemikian rupa jadi macam kerupuk itu, macam keripik gitu Mbak. Oke, sudah kita tampung untuk pertanyaannya. Ini terkait dengan pelayanannya harus seperti apa, nanti Ibu Ruliana boleh menanggapi ya Ibu Ruliana ya. Tips-tipsnya juga ini, waduh ini kita harus tetap bisa promo, tapi kalau yang beli rata-rata dari luar kota, lalu bagaimana ini tips dan triknya? Sebelum dijawab oleh Ibu Ruliana, kami undang lagi yang berikutnya. Saya coba ke Ibu Endang Tripangestuti. Ibu Endang Tripangestuti, silakan bisa bergabung dengan kami. Mau tanya-tanya apa Ibu, silakan. Oke, selamat siang. Selamat siang, Ibu dari mana? Ibu daerah mana? Dari Semarang. Dari Semarang, silakan Bu. Ya. Berkaitan dengan sosial media, selama ini saya sudah punya produk yang selama ini sudah saya iklan by sosial media. Tapi begitu saya inovasi sehingga ibarat kata itu membuat produk yang menarik, banyak peminatnya dan banyak juga reseller yang menjadi reseller saya. Tapi kok terus foto produk-produk saya di-hack sama orang lain, jadi dari Facebook yang lain gitu. Dan setelah saya ibarat kata saya inbox beliau, loh itu kan foto di Facebook, hak semua orang yang ada di Facebook, bilangnya seperti itu. Nah itu bagaimana cara menyikapinya bahwa
itu sebenarnya foto produk kita, tapi sekarang akhirnya dijadikan diaku dengan para Facebooker gitu. Nah itu saya menyikapinya seperti apa? Harus menyikapinya sebenarnya. Ya baik, terima kasih Ibu Endang dari Semarang dengan curhatnya. Iya Bu ya, padahal kita nge-set fotonya udah ribet banget kan ya. Iya. Latarnya harus yang benar-benar bersih, clear, dengan lighting, biar nanti fotonya tuh indah. Kalau indah kan produknya menarik, terus laku gitu. Ada yang main comot diunggah di akun jualan dia gitu. Sedihnya tuh di sini gitu ya Bu ya. Oke, terkait dengan sosial media, nanti saya mohon Pak Minta bisa menanggapi. Kemudian kalau yang tadi yang pelayanan-pelayanan, tips triknya kita ke Ibu Ruliana. Bu Ruliana dulu deh, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi dari Bu Seli ya, tentang digital marketing Bu ya. Dilema nih sepertinya Bu Seli. Saya mau menjual kirim cepat, tapi takutnya berarti nanti packagingnya kurang maksimal. Saya mau jual dengan batas minimal, tapi nanti nggak ada yang beli. Gitu ya Bu Seli ya? Iya, jadi dalam berpromosi di digital ya Ibu ya, di dunia digital itu, tips dari saya itu sebenarnya satu Bu, simple Bu. Jadi Ibu, tonjolkan nih value-nya produk yang Ibu punya. Jadi kalau misalnya Ibu hanya konsentrasi pada harga saja, itu nanti berat di Ibu. Jadi harga saya harus rendah, nanti ada pesaing baru lagi, dia promo, misalnya beli opaknya buy 2 get 1 free atau buy 1 get 1 free, nanti Ibu turunin harga lagi dan seterusnya, itu nanti nggak ada habisnya Ibu. Nanti Ibu biaya operasionalnya nggak masuk, nggak ada untung, malah jadi rugi gitu ya Bu ya. Jadi dalam beriklan di digital marketing, entah nanti diposting di sosial media, entah diposting di website, entah diposting di WhatsApp group misalnya ya, itu coba tonjolkan value-nya yang Ibu punya deh. Misalnya, opak khas apa, bahannya yang paling asli dari mana, ya mungkin kemasannya yang paling oke, enak dilihat ya, itu tonjolkan seperti itu, tonjolkan dari hal-hal lain misalnya ada korelasinya dengan produk yang lain, atau misalnya ada promo-promo khusus yang Ibu punya. Misalnya apa ya, promonya yang unik-unik ya. Misalnya di sosmed kasih free untuk yang ulang tahun di hari itu, bisa jadi ya. Atau misalnya belikan khusus promo untuk para follower ya. Jadi sekalian nanti misalnya itu di-share di WhatsApp group, langsung cari ini follower Instagramnya apa, langsung jadi follower biar bisa dapat promosinya. Jadi banyak sekali tips and triknya Ibu. Terus kemudian ketika posting ya di digital itu Ibu berikan deskripsi secara jelas, secara jujur. Jadi jangan aduh nanti kalau saya posting begini takutnya nanti ya konsumennya tidak tertarik ya, kayak tadi kalau misalnya saya tuliskan pengiriman untuk misalnya Ibu dari luar Jawa, pengiriman ke Jawa butuh waktu 1 minggu misalnya, secara efektifnya 1 minggu ya, untuk kita butuh waktu packagingnya, kemudian kita sampai ke Jawa misalnya itu butuh waktu yang kurang lebih 1 minggu, kemudian karena ketakutan dalam diri kita tulis 3 hari sampai, 5 hari sampai, itu bumerang nanti buat Ibu ya, karena bagaimanapun juga makanan terutama ya ini sangat sensitif sekali, ketika sudah diterima oleh konsumen kemudian hasilnya ternyata mungkin dari packagingnya rusak atau gimana, kan nanti dikhawatirkan nih, konsumen akan berpikir aduh makanannya terkontaminasi nih, jadi nggak hygiene nih, kok segini ya packagingnya, tetap sama akan kabur juga konsumen Ibu ya. Jadi tetap ketika kita posting gunakan sejujur-jujurnya, memang kita butuh waktu panjang untuk mengirimkan. Ya dengan begitu, dan juga ketika ada pemesanan ya Bu, coba untuk Ibu chatting dulu deh ke calon konsumen. Jadi memastikan. Jadi dengan adanya istilah kata agreement di awal ya, nanti kita memberitahukan kondisinya dengan apa adanya, itu konsumen akan lebih mengerti daripada ketika Ibu hanya berasumsi atau tidak menyampaikan itu, konsumennya menunggu-nunggu istilahnya. Kok nggak nyampe-nyampe nih barangnya dan seterusnya ya. Kalau mau isi dulu gimana, apakah harus beli minimal order dan seterusnya. Nah ya, jadi banyak hal yang perlu diperhatikan ketika kita berjualan di digital. Yang pasti coba tonjolkan uniqueness dan value produk Ibu apa. Itu
yang jadi strong point-nya ya. Kita harga itu bisa nomor sekian. Yang penting adalah value yang Ibu tawarkan kepada konsumen seperti apa. Dengan begitu akan tetap menjadi leader produknya Ibu gitu ya. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Bu Ruliana. Mungkin kalau misalnya ada agen di area-area tertentu gitu, gimana Bu Ruliana? Jadi ada drop point dari satu tempat itu jadi satu ide juga ya Ibu ya, berarti ya? Bisa Betul. dikembangkan ya? Bisa ya, tapi memang kalau misalnya berarti kan ada kerjasama lebih ya Mbak Isya ya. Jadi apakah nanti akan ada reseller yang berbentuk agency, karena reseller kan macam-macam tipenya ya. Ada yang reseller saja yang per pieces istilahnya, ada juga yang dalam kuantiti yang lebih besar yang sebagai agency. Berarti Ibu harus membuat semacam prosedur ya, atau kira-kira kalau misalnya kerjasama dengan agent itu seperti apa sih term and condition-nya, syarat-syaratnya seperti apa, cari yang paling menguntungkan dan win-win solution ya. Oke, ini sebelum nanti saya juga minta masukan dari Pak Minta ataupun juga dari Romo Condro terkait dengan tadi copyright tadi, kalau menurut Ibu Ruliana gimana nih Bu? Ada yang ngeselin kayak gitu tuh kita harus seperti apa Bu? Untuk yang Facebook tadi ya? Oke, baik, iya Ibu. Jadi gini Bu, kalau kita misalnya berpikir positif ya, berarti memang produk kita banyak disukai banyak orang ya Bu ya, bahkan untuk orang yang berpikir yang berniat buruk untuk mencomot hal tersebut ya. Biasanya kalau misalnya Ibu membuat foto itu dalam bentuk foto, coba deh kasih watermark ya, coba dikasih nama, sisipkan nama brand dari produk Ibu. Dengan begitu kan setidaknya brand itu akan nempel di fotonya ya. Nah, konsumen juga akan akhirnya mencari tahu itu kemana gitu. Karena kalau misalnya memang ketika suatu karya termasuk picture atau video itu tidak didaftarkan ke hak cipta, nah maka itu bisa dianggap free ya untuk diambil oleh banyak orang. Tapi kalau kita ingin mendaftarkan setiap karya kita untuk mendapatkan hak cipta, memang prosedurnya agak panjang dan rumit Ibu ya. Jadi tapi jangan takut sebenarnya. Orang boleh comot nih hasil karya kita, gambarnya boleh comot. Kualitasnya Bu, rasanya Bu, apakah bisa dicomot juga? Kan tidak ya. Karena itu adalah makanannya made by Bu siapa tadi ya? Endang. Bu Endang. Jadi khasnya Bu Endang itu seperti apa? Nah, seperti itu ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada orang yang mencomot itu, kalau memang kita tidak memiliki hak cipta atas gambar tersebut, ya sudah kita ikhlaskan beramal ya Bu ya. Kasih watermark untuk next-nya lagi ketika ingin membuat gambar-gambar, dan juga jangan khawatir kualitasnya Ibu, taste-nya dari produknya Ibu itu hanya milik Ibu seorang, gitu ya. Oke, jadi yang penting kualitas Bu Endang, nggak usah khawatir, buatan dari Bu Endang tetap nomor 1, kayak kecap pokoknya Bu Endang ya. Semangat ya Bu Endang ya. Sekarang saya coba undang pembelajar berikutnya atas nama Muhammad Iqbal. Pembelajar Muhammad Iqbal, silahkan bisa bergabung untuk menyampaikan pertanyaan. Gunakan headset ya, biar audio bisa kami terima dengan jelas. Oke, selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang. Baru di mana ini, Mas? Dari Sumatera Selatan kami. Dari Sumatera Selatan. Oke, silahkan pertanyaannya. Pertanyaan saya mengenai digital marketing ya. Jadi sekarang ini nih bisa kita katakan kalau digital marketing ini memang membawa dampak yang luar biasa di dunia marketing konvensional sepertinya. Nah, yang biasanya promo itu kita lewat brosur, lewat pamflet, lewat baliho, lontek, sekarang bisa tergantikan dengan sebuah video iklan Facebook atau Instagram. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara mengcombine antara marketing digital dan marketing konvensional. Jadi untuk bisa mengoptimalkan yang sudah ada gitu, yang pernah saya pelajari. Itu aja Mbak. Oke. Ada lagi atau itu saja? Itu aja. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan untuk marketing mix antara digital dan juga konvensional itu seperti apa? Ke Bu Ruliana dulu, nanti ke Pak Minta. Romo boleh menambahkan juga, silakan. Baik, menarik sekali ya pembahasan kita hari ini terkait dengan digital marketing. Ya, betul. Momennya pas ya. Momen WFH, momen
ini sangat mendukung sekali ya digital marketingnya. Baik, bagaimana cara mengcombine digital marketing dengan marketing konvensional? Kurang lebih seperti itu ya tadi pertanyaan dari Mas Iqbal ya, dari Sumatera Selatan. Baik, jadi kalau pemasaran meskipun ya sekarang kita sudah dimudahkan dengan adanya IT, dengan adanya digital yang jangkauannya jauh lebih luas. Tapi kira-kira engagement-nya gimana sih Mas Iqbal? Ya, lebih enak kalau langsung ketemu langsung, promosi langsung atau lewat sosial media nih. Ya, pasti akan terasa lebih enak closingnya kalau kita ketemu langsung, ya kan? Nah, jadi meskipun sekarang teknologi sudah canggih, ya, lebih secara costingnya lebih murah, ya, karena kita bisa menggunakan sosial media, website, blog, kemudian YouTube dan macam-macam, ya, WhatsApp group dan seterusnya, itu secara costingnya lebih murah, tetapi secara engagement-nya itu akan lebih mudah secara offline. Ya, jadi kalau misalnya Mas Iqbal mempromosikan produknya kuliner nih, ya melalui flyer yang dipost misalnya, atau melalui iklan-iklan ya secara digital misalnya. Coba deh datengin ya, misalnya Mas Iqbal coba ada komunitas ya. Komunitas apa nih yang sesuai dengan produk saya? Coba dianalisis ya, diidentifikasi komunitasnya apa saja. Sambangi ke sana ya, kira-kira cari tahu nih PIC-nya siapa ya. Kemudian ada programnya itu setiap kapan sih mereka ketemu untuk kumpul. Kita ikut join ke sana, kita kulon nuwun kalau bahasa Jawanya ya. Kita memperkenalkan diri, kita memperkenalkan produk kita, itu akan lebih mudah closing-nya. Nah, hal seperti itu. Atau misalnya yang konvensional kan kita bisa ikut pameran, exhibition ya, meskipun sekarang memang lagi masa pandemi ini sangat dibatasi ya. Tapi untuk kedepannya itu bisa kita lakukan ya, personal selling, di mana coba deh kita telemarketing, coba deh kita say hello sama calon konsumen atau konsumen yang sudah pernah beli di tempat kita. Bu, kok lama Bu nggak kelihatan lagi di toko misalnya ya. Atau kita lagi ada produk baru loh dan segala macam. Itu bisa dilakukan. Jadi ada combine seperti itu, nggak hanya kita cuma post saja, kita bikin video saja, tapi kemudian ketika ada komen kita nggak reply komennya. Misalnya seperti itu ya. Jadi harus ada engagement-nya. Ajak deh dalam video atau dalam yang diposting itu, ajak ikut games, ajak ikut kuis, kasih gimmick. Nah, itu salah satu bentuk engagement. Tapi engagement yang paling cetar ya menurut saya itu tetap harus ketemu ya, tetap harus ada ketemu kulon nuwun ngobrol. Nah, itu akan lebih mendekatkan produknya Mas Iqbal dengan konsumen-konsumennya. Begitu ya. Salam pembelajar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Dan bagi pembelajar yang sudah menunggu-nunggu, mana nih kesimpulannya nih? Karena biasanya kesimpulan itu poin-poin penting yang dicatat. Jadi kalau besok udah mulai lupa nih, kemarin mana ya poin-poin pentingnya, bisa menjadi acuan kita untuk kembali menemukan ide-ide baru. Ibu Ruliana berikutnya, silakan dengan kesimpulannya. Baik, salam pembelajar. Ya, kita sudah berada di penghujung acara ya untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat tadi dari disampaikan. Kalau dari saya, itu tentang pelayanan prima ya. Jadi teman-teman dalam berbisnis ya, dalam wisata kuliner, wisata belanja, dan wisata budaya, ini perhatikan atau pastikan 5 aspek deh. Ya, yang pertama dari keberwujudannya atau tangible-nya ya. Jadi dari performan dari teman-teman penjual harus bersih, rapi, wangi, anytime, setiap saat ya. Kemudian juga dari penataan produknya harus yang bersih, rapi, higienis ya, menarik, rapi, tidak ada sampah dan segala macam. Harus benar-benar dipastikan semuanya dalam packagingnya dan segala macam. Itu dari segi yang berwujud yang bisa kita lihat. Pastikan itu benar. Selanjutnya, reliable ya. Jadi apa yang teman-teman promosikan sesuai dengan yang ada, yang dijual ya. Jadi jangan terlalu dilebih-lebihkan, juga jangan terlalu pesimis ya. Kita menawarkan apa, kita berikan itu. Kita menawarkan yang terbaik, kita berikan yang terbaik. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah assurance ya. Di sini artinya adalah bagaimana teman-teman itu menjadi rujukan wisata yang dipercaya oleh wisatawan. Ya, dari segi misalnya wisatawan ngerasa khawatir nih kalau saya mau ke situ kira-kira nanti saya terinfeksi COVID nggak ya? Nah, pastikan dong protokol kesehatannya, pastikan dong kebersihannya dan segala sesuatunya ya. Kemudian juga
kualitas ya, dengan memberikan kualitas terbaik itu kan berarti menciptakan trust atau kepercayaan dari wisatawan. Selanjutnya adalah responsiveness. Jadi teman-teman dalam berjualan ya harus cepat responnya, fast respon. Ada orderan langsung di follow up. Ya, jangan nanti-nanti. Ada yang tanya, ini apa sih, isinya apa sih, bentuknya kayak apa sih, langsung direspon dengan cepat ya. Kecepatan itu menjadi kuncinya. Kemudian yang terakhir empathy ya. Jadi kalau misalnya ada yang komplain, ada yang mengeluh, ada yang, oh kok kemarin misalnya saya diterima produknya tapi kok packagingnya rusak ya, bolong ya, dan segala macam. Coba deh ikut berempati, jangan kita berpikir, ah cuman packaging aja yang bolong misalnya ya, kan nggak masalah, produknya juga masih bagus. Tidak, kita harus ada empati ya, kekhawatiran dari konsumen akan produk, higienitas dan segala macamnya. Nah, empati itu perlu dimiliki oleh teman-teman agar supaya nanti dalam pelayanannya bisa bagus. Ya, saya kasih tips 3 hal. 3 hal ya, kalau misalnya teman-teman mau pelayanan prima, yang pertama cari tahu deh, ya yang dimau atau yang diinginkan oleh konsumen apa. Kita coba open mind, kira-kira yang diinginkan apa. Riset kecil-kecilan deh, atau tanya kecil-kecilan maunya apa. Nah setelah itu penuhi deh harapan-harapan itu. Oh pengen pelayanan yang bagus, yang ramah, yang senyum, yang harganya terjangkau, yang packagingnya bagus dan segala macam ya. Penuhi harapan itu. Setelah itu yang ketiga, lampaui harapan-harapan konsumennya teman-teman semua gitu ya. Kemudian coba deh korelasikan dengan Sabta Pesona yang ada aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan akhirnya menimbulkan kenangan, memorable moment buat semua pelanggannya dari teman-teman semua. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ruliana, lengkap sekali kesimpulannya. Berarti sudah selesai, tapi kita akan masuk pada sesi foto-foto dulu. Silakan bisa diaktifkan video Anda semuanya. Kemudian dengan salam kebanggaan kita, saling berikan semangat dengan salam belajar seperti ini. Mohon bisa cek dulu apakah wajah Anda yang muncul pertama di monitor. Kita cek dulu, bersiap ya semuanya. Akan saya hitung. Hitungan ketiga nanti akan di-capture oleh tim kami. 1, 2, 3. Itu kelihatan. Ya, tahan dulu. Oke, sudah. Kita bergeser lagi untuk screen yang kedua. Ya, dari para pembelajar, tadi narasumber sudah juga ya. Untuk para pembelajar, silakan bisa bersiap. Kembali akan saya hitung. Hitungan ketiga ditahan dulu ya. Nanti kalau sudah saya kode oke, baru turun. 1, 2, 3. Semua sudah berfoto bersama dan para pembelajar terima kasih telah bergabung dalam sesi hari keempat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tadi kesimpulan dan juga poin-poin penting harus diingat, dicatat dan nanti bisa diterapkan. Dan sekali lagi kita berikan aplaus untuk Anda semuanya dan para narasumber yang luar biasa. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan menggunakan platform idebis.id. Saya selaku host undur diri, selamat siang dan salam pembelajar.